Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, kita dianugerahkan hadir dan dapat beribadah di bulan suci Ramadan. Salah satu ibadah di bulan suci Ramadan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya yang beriman kepadanya, yaitu melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumus siyam, kami wajibkan kepada kamu, kepada kita semua yang beriman kepada Allah, untuk menjalankan ibadah puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang Allah juga telah wajibkan atas orang-orang sebelum kita, sebelum kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kamu mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun puasa ini bukan merupakan ibadah yang sepele dan sembarangan. Tentu dengan fadilah yang besar harus juga dikerjakan sesuai dengan atau ajar tunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadilah yang terbesar dari puasa ini adalah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Bahwasanya siapa saja di antara kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan puasa ini karena imannya dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Kita lihat banyak model-model orang berpuasa. Karena puasa ini, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ibadah yang bisa disimpan, dirahasiakan. Ya. Banyak orang terkadang puasa ini ditampak-tampakkan lemasnya, ditampak-tampakkan laparnya, ditampak-tampakkan hausnya. Padahal ketika dia masuk ke dalam rumahnya, wallahu alam, mungkin dia berpuas-puasan dengan minumnya, mungkin dia berkenyang-kenyangan dengan makanannya. Siapa yang tahu? Ada juga ketika orang berpuasa, mereka tidak tahan dengan emosinya, mereka tidak tahan dengan maksiat-maksiatnya, dan mengerjakan hal-hal yang sia-sia, maka ini juga sudah menjadi garis besar yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Rubbas shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju'." Banyak sekali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjalankan ibadah puasa ini tapi dia tidak mendapatkan ganjaran, dia tidak mendapatkan balasan, dia tidak mendapatkan hasil dari puasa yang dia laksanakan. Dia tahan haus, dia tahan lapar, tidak dia dapatkan hasil sama sekali, illal ju', kecuali hausnya saja, kecuali laparnya saja. Riwayat yang lain, illal ju'i wal 'atas, lapar dan haus, lapar dan haus. Hanya itu yang dia dapatkan. Apa sebabnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, di antara sebab-sebabnya adalah ketika dia berpuasa, dia tetap melaksanakan kemaksiatan,
Di antaranya dia berbohong dan mengamalkan perbuatan bohong. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan dia menahan dirinya dari haus dan lapar. Di dalam riwayat yang lain, karena syahwat. Orang yang berpuasa menahan lapar dan haus dan menahan syahwatnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka balasan yang bisa dia peroleh adalah balasan yang besar. Karena Allah katakan dalam firman-Nya di hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa yang dia laksanakan itu, puasa yang kita laksanakan itu adalah puasa karena Allah, untuk Allah, dan Allah lah yang nantinya akan membalas, akan memberikan ganjaran, baik itu berupa pahala maupun kebaikan-kebaikan kepada kita di yaumil akhir kelak. Maka dari itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berpuasa dengan baik dan benar. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih beri kesempatan untuk kita melaksanakan ibadah Ramadan pada tahun ini. Kalau bisa kita ciptakan ibadah puasa tahun ini lebih bermakna, lebih baik, lebih bagus nilainya dibandingkan dengan ibadah-ibadah puasa yang telah lalu, yang telah kita lewati di tahun-tahun yang lalu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.